Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divananda Jovanat dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Buleleng. Materi pembelajaran yang akan saya bahas adalah yang pertama, berdirinya Kerajaan Buleleng, yang kedua, raja-raja Kerajaan Buleleng, yang ketiga, kehidupan ekonomi Kerajaan Buleleng, yang keempat, kehidupan sosial budaya Kerajaan Buleleng, yang kelima, kehidupan agama Kerajaan Buleleng, dan yang keenam, peninggalan kerajaan. Yang pertama adalah berdirinya Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah kerajaan yang terletak di Bali bagian utara dan berada di daerah pesisir sebelah selatan berupa dataran tinggi. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi yang dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan atau biasa disebut Panji Sakti, dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kerajaan Buleleng berstatus sebagai daerah tinggi 2 Buleleng. Kedua, ada raja-raja Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada Anak Wungsu. Anak Wungsu adalah raja terbesar dari dinasti Warmadewa yang berhasil menjaga kestabilan kerajaan. Yang kedua ada Raja Jayapangus, yang meninggalkan banyak prasasti sejumlah 43 buah dan berhasil menguasai wilayah kerajaan meliputi seluruh pulau Bali, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, Raja Udayana. Kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan pesat dibagi menjadi kesenian keraton dan seni rakyat. Yang ketiga, kehidupan ekonomi Kerajaan Buleleng. Sektor pertanian dan perdagangan, prasasti Bulian terdapat istilah bercocok tanam seperti sawah, parlak atau sawah kering, gaga atau ladang, kebuan atau kebun, mal atau ladang di pergunungan, kasukuan atau pengaliran sawah. Prasasti Lutungan menjelaskan banyaknya pedagang yang singgah dan melakukan kegiatan perdagangan dengan penduduk di wilayah Buleleng. 4. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Buleleng. Keadaan masyarakat Buleleng pada dinasti Warmadewa diperkirakan tidak begitu berbeda dengan masyarakat yang ada pada saat ini. Masyarakat pada saat itu telah mengenal sistem golongan sosial atau yang disebut kasta. Golongan sosial tersebut antara lain golongan penguasa, yaitu raja, para rekean, senapati, dan samgat. Golongan rohaniawan, yaitu kesayiwan dan kasogatan. Golongan pedagang, yaitu wanigrama. Golongan ahli, yaitu undahagi dan silpika, dan golongan petani. Pada masa pemerintahan Raja Udayana, masyarakat hidup berkelompok dalam daerah yang disebut wanua. 5. Ada kehidupan agama Kerajaan Buleleng. Agama Hindu Shiva mendominasi kehidupan masyarakat Buleleng. Akan tetapi, tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden beruduk di sekitar pura-pura Hindu. Pada masa pemerintahan Warmadewa, pengaruh Buddha mulai berkembang di Buleleng. Agama Buddha berkembang di beberapa tempat di Buleleng seperti Pejeng, Bedulu, dan Tampak Siring. Perkembangan agama Buddha di Buleleng ditandai dengan penemuan unsur-unsur Buddha seperti arca Buddha di Gua Gajah dan stupa di Pura Pegulingan. Agama Hindu dan Buddha mulai mendapatkan peranan penting pada masa Raja Udayana. Pada masa ini, pendeta Shiva dan Brahmana Buddha diangkat sebagai salah satu penasihat raja sesuai dengan kepercayaan Hindu. Raja dianggap penjelmaan reinkarnasi dewa. Bukti ini menunjukkan bahwa Raja Anak Wungsu dan Raja Buleleng merupakan penganut Wana Shiva, yakni pemuja Dewa Wisnu. Selain agama Hindu dan Buddha, di Buleleng berkembang sekte-sekte kecil yang menyembah dewa-dewa tertentu. Misalnya sekte Ganapatya, penyembah dewa Gana, dan Sora, penyembah dewa matahari. 6. Ada peninggalan Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong atau Belanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua Pulau Bali. Prasasti ini ditulis dalam 2 macam huruf.
Huruf pertama yaitu Pranagiri yang memakai bahasa yang berasal dari zaman Bali kuno. Bahasa kedua yaitu bahasa Kawi yang menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Prasasti Melat Gede. Prasasti Melat Gede yang berada di Pura Penataran Melet, Tengah. Prasasti ini ditemukan oleh M.M. Soekarto K. Atmojo yang ditemukan pada tanggal 27 Februari tahun 1965. Yang ketiga ada Prasasti Penempahan. Prasasti Penempahan berada di Pura Puse Penempahan yang berada di Desa Manukaya. Prasasti Penempahan dipercaya berasal dari masa Bali klasik, di mana budayanya dahulu adalah Hindu-Buddha. Yang keempat ada Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul didirikan sejak tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Chandra Baya Warmadewa. Pura Tirta Empul sendiri memiliki arti air dan tanah. Nama Pura Tirta Empul sendiri diambil dari nama mata air yang berada di dalam pura. Air yang mengalir keluar dari Pura Tirta Empul ini akan mengalir hingga ke arah sungai Pakerisan. Yang kelima ada Pura Penigil Dharma. Pura Penigil Dharma didirikan sejak tahun 15 Masehi yang merupakan komplek pura yang luasnya 1,5 hektar. Ada 5 bangunan pura besar di pusatnya, dikelilingi oleh 8 pura lainnya. 5 pura tersebut ialah Pura Pucaking Giri di selatan, Pura Pati Pategen Agung di utara, Pura Kertapura di tengah, Pura Taman Sari Mutering Jagat Istana Damaryakisa di timur, dan Pura Kerta Negara Mas Istana Para Raja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.